Bab 113. Kau bukan ibuku. Gio, tenang dulu. Saat ini Po dan Mai juga masih bingung. Itu benar sayang, lebih baik kamu keluar dulu menemui Maeda Vira. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan tahu itu Maeda Vira atau bukan. Gio terdiam mendengar penjelasan dari Arun dan Cira. Baiklah, aku mau keluar, putusnya kemudian. Tapi jangan paksa aku untuk menerimanya, karena aku yakin Maeda Vira sudah meninggal. Mereka bertiga akhirnya keluar. Berita akan hidupnya kembali Davira membuat seisi perkebunan menjadi geger. Mereka tidak percaya orang yang sudah meninggal hidup lagi. Tapi apa mau dikata, memang yang ada di perkebunan saat ini adalah Davira. Gio sudah sampai di sekat ruang tamu. Ia menghentikan langkahnya. "Kenapa?" tanya Cira. "Aku takut." "Tidak perlu takut, kan ada Mae." "Aku takut jika itu memang benar Maeda Vira, terus bagaimana dengan Mae?" Cira. "Akankah aku memiliki dua orang ibu?" Cira tersenyum, ia tahu akan kebimbangan hati Gio. Bahkan ia juga tahu kalau Arun merasakan hal yang sama. Sedangkan ia sendiri takut jika terpaksa harus pergi dari keluarga yang sangat ia cintai. Bisakah ia menata hatinya? "Gio, apapun yang terjadi kita harus menerima. Itu semua sudah dituliskan oleh Tuhan. Jadi harus kita hadapi, oke? Aku tahu kamu mampu." Cira memberikan semangat untuk Gio padahal hatinya sendiri saat ini juga sedang hancur. Gio akhirnya mau lanjut menemui Davira di ruang tamu. Gio melihat seorang wanita yang sama persis dengan yang ada di foto. Karena saat itu Davira meninggal ketika ia berusia 2 tahun, jadi ia hanya tahu dari fotonya saja. Tapi untuk pelukan, cinta dan kasih sayang yang diberikan Davira saat itu ia bisa merasakannya. "Gio," panggil Davira dengan mata berkaca-kaca. "Kemarilah nak, peluk Mae." Gio berjalan dengan pelan menghampiri Davira. Ia melihat mata Davira yang mengeluarkan air mata. Mata itu sama persis dengan yang biasa ia lihat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Gio memeluk Davira, dan Davira menyambutnya dengan hangat. Ia terus menangis sambil memeluk Gio. "Maafkan Mae, Gio. Mae telah lama meninggalkanmu. Kau tahu kan kalau Mae di luar sana juga berjuang demi penyakit yang Mae derita." Davira menjelaskan dengan terbata-bata karena diselingi dengan isak tangis. Gio hanya terdiam. Ia mematung dan itu membuat Cira agak aneh dengan sikap Gio. Pasti ada sesuatu. Davira melepaskan pelukannya. Ia mencium kening dan kedua pipi Arun. "Kau sudah besar dan tampan seperti Pomu," ucap Davira. "Aku akan selalu menjagamu Gio. Kita akan menjadi keluarga yang utuh." Gio masih tetap diam dengan memandang wajah Davira. "Kenapa kamu diam Gio? Kau marah dengan Mae?" Gio tidak menjawab dan masih memandangi wajah Davira. "Gio, kamu tidak apa-apa kan?" tanya Cira. "Mae Davira bertanya padamu." Kau tidak mau menjawabnya. Gio tertunduk, dan Cira tahu bahwa ia masih butuh waktu menerima berita yang begitu mengagetkan ini. "Baiklah, kalau kamu tidak mau menjawab, kamu mau masuk ke kamar?" tanya Cira lagi. Dengan perlahan Gio mengangguk. "Omar, tolong bawa Gio masuk," perintah Cira. "Baik Bu." Omar menggandeng tangan Gio dan membimbingnya masuk ke dalam. Davira memandang Cira dengan tatapan tidak suka. "Maaf, aku berhak bertemu dengan anakku," ucapnya. "Aku tahu, tapi tidakkah kau sadar bahwa Gio sangat syok dengan hal ini? Mari kita beri dia waktu. Aku tahu apa yang anakku rasakan karena aku ibunya. Kau adalah orang lain. Maaf, aku hanya melihat kalau Gio masih bingung. Dia hanya butuh waktu saja." "Davira, yang sopan. Cira adalah istriku. Aku juga istrimu Arun." Arun terdiam. Cira langsung tahu jika suaminya bingung di antara dua pilihan. "Arun, aku masuk dulu. Takut kalau Artip terbangun." "Kau bicaralah pelan-pelan dengan Davira. Tapi garis bawah, aku tidak apa-apa."
Cira menatap suaminya seakan meyakinkan kalau ia kuat dan tidak ada masalah dengan itu. Terima kasih sayang, ucap Arun lirih. Cira kemudian masuk ke dalam. Tinggallah Arun dan Davira sendiri. Kau mau bicara? Iya, banyak yang harus aku jelaskan padamu, kenangan kita. Ayo ikut aku, ajak Arun. Mereka berdua jalan ke taman samping agar lebih bebas dan leluasa. Setelah sampai Arun duduk di salah satu bangku sambil menatap Davira. Bicaralah, ucap Arun. Arun, aku ingin kita kembali seperti dulu. Menjadi suatu keluarga yang utuh. Kau tahu aku tidak bisa melakukannya, jawab Arun. Aku sudah punya istri. Aku juga istrimu Arun. Kita masih terikat pernikahan. Kau tidak bisa menghindar dari itu. Kamu sudah meninggal Davira. Hubungan kita sudah selesai saat kamu dinyatakan meninggal oleh negara. Tapi saat ini aku masih hidup, berdiri di hadapanmu. Aku rasa untuk administrasi bisa kita urus bersama. Asalkan kau beri aku kesempatan untuk memperbaiki waktu yang sudah lama hilang. Aku tidak bisa Davira, aku tidak mungkin meninggalkan istri yang aku cintai, jawab Arun. Maaf, aku sangat mencintai Cira. Kau mengkhianatiku Arun, aku sungguh tidak percaya. Aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Seandainya aku tahu kamu masih hidup tentu saja aku tidak akan menikah lagi. Kau tahu bertahun-tahun aku mencoba bangkit dari keterpurukanku karena kamu sudah meninggal. Dan setelah aku bisa bangkit dan menemukan cinta baru, kau tiba-tiba muncul. Aku sakit Arun. Aku saat itu sedang berjuang. Kalau saat itu kau benar-benar mencintaiku, kau seharusnya tidak memalsukan kematianmu. Kita bisa hadapi penyakitmu ini bersama-sama. Saat itu aku bingung, duniaku hancur karena akan kehilangan kalian. Tapi ternyata aku masih ada harapan untuk sembuh, ucap Davira. Aku sama sekali tidak bisa memutuskan hal ini. Aku butuh waktu. Baiklah. Aku mengerti karena aku sangat mencintaimu. Ingat perjuangan kita yang dari nol membangun perkebunan ini. Davira menyeka air mata penyesalan. Arun, aku tahu kamu sudah memiliki keluarga baru. Tapi tolong biarkan aku tinggal di sini sementara waktu. Aku ingin mengenal anakku sehingga rasa bersalah karena meninggalkannya tidak terus membebani hidupku. Aku ingin menebus kesalahanku. Menebus waktu yang hilang antara aku dan Gio. Setelah itu aku janji tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Arun terdiam, wajahnya tampak letih dengan beban pikiran yang berat. Arun, aku juga butuh waktu untuk mencari tempat tinggal. Kau tahu kan aku sudah tidak punya siapa-siapa. Denisa juga sudah meninggal. Arun masih terdiam. Ia bingung haruskah ia meminta pendapat Cira karena menampung istrinya yang dahulu. Bagaimana jika Cira tidak setuju, pikir Arun. Ini benar-benar membingungkan. Arun, please, tolong aku. Davira terus meneteskan air mata. Memohon kelegaan hati Arun walaupun ia juga merasakan sakit yang teramat sakit. Baiklah, jawab Arun lirih. Terima kasih kau sudah mau membantuku. Aku akan berusaha menjaga kepercayaanmu. Arun berdiri. Nanti bicaralah dengan Cira. Dia nanti yang akan mengatur kamarmu, ucapnya kemudian pergi meninggalkan Davira sendiri. Davira masih duduk di bangku itu sambil menutup wajahnya. Ia terisak dan menangis sejadi-jadinya. Seandainya ia tahu suaminya akan menikah lagi tentu saja ia tidak akan meninggalkannya. Sementara itu, Tuan Muda kenapa masih diam saja? Aku bingung Omar. Tuan Muda tidak usah bingung, harusnya Tuan Muda senang Nyonya Davira masih hidup, ucap Olive. Justru itulah yang membuatku beban. Aku sudah bahagia dengan keluarga baruku. Dengan Mae Cira dan juga Artit. Tuan Muda butuh waktu untuk mengenal lagi Mae Davira. Entahlah, aku bingung. Bingung di mana Tuan Muda? Tanya Olive. Aku sama sekali tidak merasakan kehangatan seperti dulu waktu Mae Davira memelukku, Olive. Ah, itu karena Tuan Muda lama tidak bertemu. Hampir 5 tahun.
Kan saat itu tuan muda juga masih kecil. Walaupun aku masih kecil, aku bisa merasakan kehangatan pelukan Mae saat itu. Dan juga sorot matanya. Saya lihat dari ujung kepala hingga ujung kaki sama sekali tidak ada yang berubah dengan Nyonya Davira. Iya kan Liv? Iya tuan, masih sama tidak ada yang berubah. Tidak, aku yakin ada yang berbeda, ucap Gio. Dia bukan Maeku, bukan ibuku. Bersambung.